Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Faingger Karisma. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya yang bernama Anida Nur Izatul Jannah dan Dela Rinita Widi. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan 3 materi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Anida Nur Izatul Jannah yaitu konsep, kaidah, dan prinsip kerja pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Dan materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, Arinda Faingger Karisma, yaitu konsep, kaidah, dan prinsip kerja pendekatan psikologis dalam studi Islam. Dan materi ketiga akan dibacakan oleh Dela Rinita Widi, yaitu konsep, kaidah, dan prinsip kerja pendekatan historis dalam studi Islam. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nur Izatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, kaidah, dan prinsip kerja pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Sedangkan sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan teman. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba untuk mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang, dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Semenjak kelahirannya, sosiologi concern dengan studi agama. Meskipun perhatiannya terkadang menguat dan melemah, karya-karya Founding Fathers Sosiologi sering mengacu pada wacana-wacana sosiologi atau studi perilaku dan sistem keyakinan keagamaan. Namun demikian, pada pertengahan abad 20, para sosiolog di Eropa atau Amerika Utara melihat bahwa agama memiliki signifikasi marginal dalam dunia sosial, dan sosiologi agama bergerak dalam garis tepi studi sosiologis. Seiring datangnya postmodernitas dan bangkitnya agama dalam beragama konteks global, agama kembali memperoleh signifikasi sosiologis baik dalam masyarakat yang sedang berkembang maupun di Eropa dan Amerika Utara. Konsekuensinya, studi sosiologi terhadap agama mulai keluar dari garis tepi disiplinnya dan memanifestasikan tumbuhnya minat pada mainstream sosiologi yang memfokuskan perhatiannya serta persoalan ekologi dan perwujudan gerakan dan protes sosial, globalisasi, nasionalisme, dan postmodernitas. Selanjutnya yaitu karakteristik dasar pendekatan sosiologi. Teorisasi sosiologis tentang karakteristik agama serta kedudukan dan signifikasinya dalam dunia sosial mendorong untuk ditetapkannya serangkaian kategori sosiologis meliputi 1. Stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. Kedua, kategori biososial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa
kanak-kanak, dan usia. Yang ketiga yaitu pola organisasi sosial meliputi politik, produksi ekonomis, sistem pertukaran, dan birokrasi. Yang keempat yaitu proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh pendekatan sosiologi dalam studi Islam, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Atom Mudor tentang masjid dan bakul keramat, konflik dan integrasi dalam masyarakat Bugis Amparita. Judul tersebut diteliti dengan menggunakan metode grounded research. Penelitian ini mempelajari bagaimana 3 kelompok keagamaan di mana orang-orang Islam, orang-orang Toano Tolintang, dan orang-orang Tolintang Benteng di Desa Amparita, Sulawesi Selatan berinteraksi satu sama lain, kadang dalam bentuk konflik, terkadang kerjasama, dan terkadang juga dalam bentuk integrasi. Penelitian itu menemukan bahwa konflik antar 3 kelompok itu bermula dari soal keagamaan, kemudian bertambah intens seperti dimasuki unsur politik, setelah itu berbagai peranata sosial seperti perkawinan, pendidikan agama, aturan makanan, dan lainnya berfungsi melestarikan konflik tersebut. Itulah di antara hasil penelitian agama yang menggunakan metodologi penelitian grounded research melalui pendekatan sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Fainggar Karisma. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep, kaidah, dan prinsip kerja pendekatan psikologis dalam studi Islam. Nah, pendekatan itu adalah cara memperlakukan sesuatu, a way of dealing with something. Nah, sedangkan psikologi sendiri itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu psychology. Psyche itu artinya jiwa, dan logi artinya ilmu pengetahuan. Maka, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa seseorang melalui gejala yang dapat diamati. Nah, pendekatan psikologi sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat kondisi jiwa pribadi yang beragama. Nah, objek dalam objek studi Islam itu ada dua objek. Satu, objek material, dan 2, objek formal. Nah, apa sih bedanya dari kedua objek ini? Nah, bedanya objek material itu adalah tingkah laku manusia itu sendiri, sedangkan objek formal itu adalah ya manusia itu sendiri. Nah, konsep pendekatan psikologis ini yaitu dengan cara meneliti manusia melalui gejala yang dapat diamati, seperti dari tingkah lakunya, pola pikirnya, atau kemauannya. Pendekatan psikologi ini sangat penting hubungannya dengan studi Islam. Kenapa? Karena pendekatan psikologi ini mampu meneliti manusia melalui gejala atau tingkah lakunya. Nah, pendekatan psikologi ini akan meneliti pengaruh agama terhadap manusia tersebut. Nah, sebagai contoh, kita kan seorang muslim. Kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan kewajiban kita, dan manusia yang beragama Islam sudah mengetahuinya kalau itu merupakan kewajiban kita. Tapi kenapa sih kok masih ada yang tidak melakukan sholat itu? Nah, dari situ peran pendekatan psikologis ini berperan penting dalam meneliti kenapa para manusia itu tidak melakukan kewajibannya tersebut. Sholat yang tadi itu 5 waktu. Nah, sebagaimana peran pendidikan psikologi ini mengkaji melalui apa yang dapat dilihat dari tingkah lakunya, pola pikirnya, atau kemauannya tersebut. Psikologi dalam studi Islam itu ada beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan di sini. Yang pertama adalah pendekatan struktural, yaitu untuk mengetahui dan memahami pengalaman seseorang menurut tingkatan, jenis, atau kategori tertentu. Nah, yang kedua pendekatan fungsional, yaitu sebuah upaya untuk memahami Islam sebagai sebuah agama yang merupakan akumulasi dari sekian banyak unsur dan dimensi yang terjalin menjadi satu membentuk konstruksi atau bangunan Islam itu sendiri yang mencerminkan sisi
psikologis dalam Islam. Nah, yang ketiga, pendekatan psikoanalisis adalah sebuah usaha atau cara mendekati melalui model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Fungsi pendekatan psikologi dalam studi Islam itu diantaranya: satu, memberikan sumbangan dalam studi Islam. Dua, menanamkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, mengarahkan seorang dalam pendidikan agama Islam yang tepat. Yang keempat, memberikan kontribusi kemudahan. Yang kelima, menyimpan warisan spiritual. Yang keenam, mengetahui sikap batin seseorang. Yang ketujuh, mengukur tingkat kesadaran agama. Yang kedelapan, mengetahui pengalaman seseorang. Yang kesembilan, memberikan kepuasan untuk manusia. Yang ke-10, memberikan penjelasan ilmiah. Dan yang ke-11, membangkitkan kesadaran beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Renita Widi. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahami konsep kaidah dan prinsip kerja pendekatan historis dalam studi Islam. Kata historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu history, yang artinya sejarah atau peristiwa. Histori atau sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas beberapa peristiwa dengan memperhatikan latar tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan historis merupakan sumber lain yang berisikan informasi mengenai masa lampau yang dilakukan secara sistematis. Pendekatan historis bertujuan untuk menentukan inti karakter agama dan dengan meneliti sumber klasik. Pendekatan historis meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah, menjawab permasalahan, serta mengenai isinya dengan menggunakan metode analis sejarah. Dengan pendekatan historis, masyarakat diharapkan mampu memahami nilai-nilai sejarah adanya Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.